Kita berjumpa lagi di kanal saya ya, Safa Nurhan. Kali ini kita bertemu dengan sastrawan besar di Indonesia. Ngeri amat. Yoi. Dia barusan ya 2019 ya? 2020 meraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa, dan itu menjadi yang terakhir ya? Oh bukan yang Ernie Alajaya. Masih ada yang 2021. Oke. Karena beliau ini ada di Rawamangun, jadi sekalian saya mau tanya-tanya tentang proses kreatifnya, tentang risetnya atau jangan serius, gimana jadi serius? Saya ini baru kenal dia ini pada saat di Rawamangun. Jadi saya tidak tahu apa jejaknya dia di sebelumnya. Tapi memang pernah dengar sebelumnya katanya waktu masih kuliah belajar nulis sama Jenhai. Terus katanya dia 7 tahun atau 9 tahun kuliah. 7 tahun. 7 tahun. 4 tahun. 36 bulan. Terus 3 tahunnya? Iya, 3 tahun 6 bulan. Oh, berarti cepat dong. 4 tahun 36 bulan. Anjing. Matematikaku tidak sebagus itulah. Jadi, teman-teman, kita dengar langsung lah bagaimana beliau bisa nulis cerpen, bisa nulis novel, dan bagaimana dia bisa bertahan di industri yang tidak baik-baik ini gitu. Oke. Halo Bang Nido, silakan. Apa? Kenapa bisa menarik? Apa suka nulis gitu? Ya suka nulis ya karena aku baca sastra. Lalu ya belajar dengan teman-teman di komunitas, ketemu teman-teman, ya diskusi, baca lagi, ya mau nggak mau akhirnya nulis juga gitu. Karena lingkungan sih, karena ya terpengaruh sama teman-teman di komunitas. Di komunitas mana? Di Serang? Pada awalnya di Tangerang. Pada awalnya itu namanya keren sekali tuh. Mungkin teman-teman udah pada lupa dengan itu, udah nggak ingat. Namanya Akademi Sastra Tangerang. Akademi Sastra Tangerang. Itu kayak Akademi Sastra Bangga. itu tahun-tahun ya awal-awal aku baru lulus SMA, ketemu dengan komunitas itu, lalu nyemplung belajar lah nulis di sana. Setahunan lah, sekitar setahun itu. Dan itu cuma belajar atau benar-benar cuma belajar nulis, belajar baca, belajar diskusi. Yang setahun itu nggak ada satupun yang berhasil dipublikasi. Kalau saya itu baca dulu itu. Dan bacanya lama gitu. Habis itu baru nulis. Dan saya masih merasa bahwa itu belum berani untuk menulis. Nah, Kang Nido itu pada saat sudah lama membaca dan menyatakan wah saya bisa nulis dan layak dibaca itu oleh banyak orang, itu kapan gitu? Setelah proses panjang baca di komunitas apa semua? Enggak, justru kan awalnya karena kepingin nulis itu aku kemudian baca. Hah? Pengen nulis dulu baru baca? Iya. Ini narik ini padahal seharusnya logikanya baca dulu baru nulis. Karena aku kepingin nulis maka aku kemudian membaca. Oh, ini kenapa tiba-tiba pengen nulis ini? Kenapa tiba-tiba ada sebetulnya beberapa buku yang awal sekali aku begini. Aku anak SMK. Oh, yang aku di kenapa SMK-nya? Listrik. Listrik sastra. Ya. Itu nggak ada aku baca buku tuh. Nggak ada, aku nggak cenderung apa ya gimana sekolah teknik ngapain baca buku sastra gitu kan, begitu kan pikirannya anak SMA. Justru aku setelah lulus SMA itulah aku mulai baca buku pertama-tama karena aku waktu itu suka sama Melly Goeslaw. Suka sama Melly Goeslaw. Karyanya atau Melly Goeslawnya? Karyanya, lagunya. Oh, lagunya. Melly Goeslawnya juga sebagai remaja lah ya. Waktu SMA itu. SMA. Ya. Nah, kan lagu-lagunya cinta-cintaannya banget ya. Iya. Dan di tahun-tahun itu tuh banyak kan artis-artis yang nulis
Termasuk Melly Goeslaw. Melly Goeslaw tuh nerbitkan kumpulan cerpen. Ada. Ya, Oh. itu Happy Salma mulai nulis kayaknya tahun-tahun itu. Terus siapa lagi ya? Oneng, siapa yang jadi Oneng? Oh, sini anggota dewan itu. Rieke Diah Pitaloka. Rika. Nah, itu juga kayaknya awal-awal muncul karya sastranya tahun-tahun itu. Banyak artis-artis waktu itu nulis tuh. Nulis puisi juga ya. Nulis puisi, nulis cerpen, ada yang nulis novel gitu. Nah, aku baca kumpulan cerpennya Melly Goeslaw, lalu aku kepingin nulis. Jauh banget ya. Bukan dari Andrea Hirata, bukan Bukan. dari ya Kan? Terelie itu ya. Bukan. Dan tulisan Melly Goeslaw tuh jelek kalau dibaca aku sama aku Sekarang? Iya, aku baca sekarang jelek. Pada saat itu bagus ya. Pada saat itu bagus. Sehingga terniat untuk menulis. Iya, kepingin gitu. Pengen nulis. Dan pada akhirnya nulis apa pertama? Nulis cerpen. Cerpen. Cerpen? Enggak. Ya jadi, tapi ya jelek. jadi nulis cerpen gitu. Nah, ketemulah aku sama komunitas ini, Akademi Sastra Tangerang itu. Oh. Di Tangerang itu. Nah, setiap hari Sabtu kami kumpul bawa karya, didiskusikan. Tiap Sabtu kumpul bawa karya, didiskusikan. Nah, sesekali teman-teman itu ya timnya ya pengurusnya itu ngundang sastrawan untuk membicarakan karya-karya kami atau untuk sharing pengalaman mereka. Di antaranya yang sering datang ya Zenhai. Oh gitu. Berarti dirimu berinteraksi dengan Zenhai langsung ternyata. Ya, Zenhai juga nggak tahu. Zenhai baru tahu belakangan kalau aku pernah ada di kelas itu. Ya siapa yang kenal aku pada waktu itu kan nggak ada yang tahu toh. Oh. Zenhai misalnya yang pernah ngisi kelas itu. Terus siapa lagi? Beberapa pernah diskusiin bukunya launching misalnya di tempat itu di Akademi Sastra Tangerang itu. Martina Laeda misalnya pernah launching bukunya. Terus Itu dirimu masih SMA atau sudah kuliah? udah lulus SMA, belum kuliah. Belum kuliah, sudah lulus SMA tapi belum Tapi keluar. belum kuliah. Belajar nulis di situ di Belajar Akademi nulis di situ. Sastra Tangerang itu. Oke. Nah, gara-gara itu juga, gara-gara nulis juga lah, bergaul dengan teman-teman penulis gitu, yang kemudian aku memutuskan aku berhenti kerja tuh. Aku lulus SMA itu di Tangerang tuh kerja Kalau boleh tahu kerja apa? di pabrik, anak Pabrik. listrik kok. Oh, terus berapa bulan? Setahun. Satu tahun langsung berhenti, lanjut ke sastra Ya, aku atau kuliah? nganggur lah. Oh. Jadi pengangguran lah. Tapi ada beberapa buku yang brengsek menurutku. Nah, ya. Yang apa ya, meromantisasi penulis itu loh. Gimana penulis itu ya berdarah-darah, miskin segala macam. Tapi itu nggak tahu kenapa buku-buku begitu malah Laris. bukan laris, malah Berpengaruh. juga punya pengaruh gitu untuk meninggalkan pekerjaan, Enggak kuliah kalau aku ya. meninggalkan pekerjaan, tapi kemudian ya nganggur gitu. Aku juga nganggur. Seolah-olah dari menulis bisa hidup. Seolah-olah ya apa ya, buku-buku misalnya Lapar, Knut Hamsun. Iya, oh ya. Nah, terus ada juga yang sempat aku baca masa-masa itu bukunya Muhyiddin tuh. Sempat baca Muhyiddin itu. Ya, yang ini yang Aku, penulis itu. Aku buku dan sepotong sajak cinta. Yang diubah menjadi Kesunyian Jalan sunyi. Seorang Penulis. Itu buku kacau itu. lapar-lapar. Itu lapar-lapar tapi tetap semangat nulis gitu. Sange lihat apa dengar ibu-ibu kos. Aku ingatnya di situ. Adegan itu kau ingat ya? Kacau. Mimpiin apa gitu. Ya, mimpiin Oh, ibu dirimu induk semangnya. Iya, ini semangnya. Dirimu baca itu. Baca. Oh ya, aku terpengaruh juga itu di Makassar itu. Ya pokoknya ada beberapa kan buku-buku yang tokoh-tokohnya penulis lah ya. Iya. Dan kayaknya penderitaan penulis itu di satu sisi dia menderita, tapi di satu sisi kok punya apa ya, memicu teman-teman yang sedang belajar gitu. Kita sudah Termasuk tahu. aku. Kita sudah tahu bahwa Resikonya resikonya apa? berantakan. Tapi kita lewati itu, pengen gitu. Iya, tapi kita kok mau melakukan itu? Itu kenapa itu? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Sampai sekarang belum nggak ada gitu anunya.
Kok bisa gitu kita ingin jadi penulis? Mungkin karena kita masih remaja ya. Oh. Mungkin karena kita masih remaja, seolah-olah tahap itu tuh harus kita lewati. Seolah-olah memang jalan menjadi penulis tuh mesti melampaui hal-hal semacam itu gitu. Padahal kan nggak juga. yang orang tua aja sudah kaya ya nggak usah ngapain kan. Kalau si kan artis yang Bakri itu, Siapa artis? yang Margam Bakri, suami mertuanya Bakri, Rizal Bakri. Kok Rizal Bakri? Siapa Abu Rizal Bakri itu loh. Siapa itu? Nia Ramadhani. Emang? Udah kaya tapi masih nulis dia nih. Nulis novel. Oh ya, kalau itu kan dia bukan untuk jadi penulis kan. Gaya-gayaan aja. Ya nulis aja, Nulis gitu. aja. Suka aja itu. Nah, terus pada saat itu Terus aku berhenti kuliah, berhenti kerja. berhenti kerja, berhenti kerja jadi pengangguran, balik ke rumah. Ya tentu saja lah diomelin sama ibuku segala macam. Tapi kemudian aku berpikir untuk kuliah. Kenapa? Karena ya balik lagi ketemu teman-teman. Ketemu teman-teman yang nulis gitu. Aku berkecimpung di dunia penulisan. Katakanlah mulai masuklah ke komunitas teman-teman yang nulis. Lalu ada kegiatan begitu. Ketika ngobrol dengan teman-teman ada beberapa gitu. Rata-rata mereka mahasiswa. Yang nulis itu, Iya, bergiat itu. yang bergiat itu. Lalu aku merasa loh, aku kuliah aja enggak, baca sastra aja baru, jurusanku listrik. Akhirnya ya aku mikir ya kayaknya aku mesti kuliah gitu. Dan karena aku sedang senang mau belajar nulis, akhirnya aku milihnya kuliah di jurusan sastra. Dan sebetulnya itu juga bukan sastra murni, aku juga salah masuk. Maksudnya pendidikan, tapi pendidikan sastra. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, bahasa dan sastra. Calon guru dong. Calon guru. Ya, calon guru. Nah, tapi karena gua dari awal udah mikir kayaknya gua masuk kuliah tuh motivasinya adalah gua mau nulis. Bukan mau jadi guru. Segitunya ya. Iya, jadi aku di kampus itu kebanyakan ya mempelajari sastranya aja. Bahasanya enggak? Bahasa juga, tapi Ngajarnya enggak ngajarnya? pendidikannya enggak. Pendidikannya? Ranah pendidikannya enggak kayak kurikulum, kayak mata kuliah kurikulum. Mata Yang kuliah umum enggak lah, enggak mau. enggak. Enggak mau. Mata kuliah kayak bikin soal, Atau bikin rencana pembelajaran. Nah, aku lewatin yang gitu-gitu tuh. Dan itu aku ngulang itu, pasti ngulang mata tapi kuliah. kalau sastra bahasa. Nah, sastra bahasa aku tekunin gitu. Oh. Di mana, Mam? Kalau mau tahu. Kuliah di Serang, aku Serang. kuliah balik di Serang lah. Kuliah di Untirta, Oh. ya cukup lama. Tirta apa? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tirta Yasa. di Banten. Negeri itu pasti. Negeri. Gue juga nggak tahu kenapa bisa kuliah di negeri. Ya nasib aja kayaknya dari aku kepengen nulis, lalu aku kalau nulis itu aku merasa aku harus belajar karena aku tidak punya kemampuan apa-apa gitu. Dan kayaknya memang ya karena berangkat dari belajar, aku berangkat dari komunitas gitu, tempat kumpul teman-teman. Terus apa? Gini, berhenti kerja karena nulis. Terus memutuskan kuliah karena nulis. Karena kepengen nulis. Dan kapan tulisanmu itu kamu merasa bahwa tulisanmu bagus dan layak dibaca? Itu sejak awal. Kurang ajar. Sejak Kurang ajar. loh. Ada orang bertahun-tahun tidak mau disebar ke orang lain. Dirimu kok percaya diri itu ya? Bukan percaya diri, lebih pada aku butuh pendapat teman-teman. Nah, jadi ya sedari awal tuh aku nulis itu memang untuk dibaca, bukan untuk aku nikmatin sendiri. Kenapa ada di Akademi Sastra Tangerang itu ya diskusi tiap minggu ya mendiskusikan karya kami masing-masing gitu. Nah, ketika di kampus juga begitu. Ketika di kampus ya aku ketemu dengan teman-teman komunitas juga di Serang gitu, banyak lah. Terus aku bikin UKM
Aku mendirikan UKM, UKM apa? unit kegiatan mahasiswa. UKM Belistra, Apa itu? bengkel menulis sastra. Dan masih ada sama sekarang? Sampai sekarang masih ada. Kamu pendirinya? Salah satu pendirinya aku. Founder fathers ya? Founding fathers. Aku salah satu yang mendirikan dengan teman-teman tentu saja, dan dengan teman-teman dengan dosen-dosen juga. Gila. Karena ya pengen difasilitasi aja sebetulnya sama kampus. Tuh. Nah, tapi ya sejak aku belajar nulis sampai aku kuliah awal-awal semester aku belum mempublikasikan apapun. Awal-awal semester belum ada tulisan dimuat di media. Sejak belajar di Tangerang itu Belum ada belum ada. Tapi terus menulis itu. Tapi terus nulis. Dikoreksi, dikritik. Iya. Dikirim nggak pernah dimuat. Dimuat. Nah, Ya. pas dimuat itu di media apa dan kapan? Lupa aku. Anjing. Kalau mungkin mungkin yang pertama kali ya di media lokal di Serang, Radar Banten gitu. Banten. Oh ya, Ya, di koran lokal lah. Yang paling aku ingat itu sebetulnya cerpen di Sindo seputar Indonesia. Oh, Itu aku semester 4 apa semester 3. udah dimuat di situ. Iya. Itu di semester 4 itu sebuah pencapaian tinggi atau itu Bagiku iya dong, sebagai anak lokal. anak daerah? Anak daerah. Iya. Dimuat di seputar Indonesia. Iya, seputar Indonesia. Itu sebuah kebanggaan itu. Iya dong. Semester 4 itu langka loh itu bisa nulis gitu. Iya. Dan dapat honor. Dapat honor. Nah, termotivasi lagi. Wow, itu keren banget. Anjing. Ngerasa keren. Iya. Tapi aku tuh nulis terus, tapi aku cenderung tidak produktif. Artinya gini, sekalipun aku nulis ya tidak semuanya bisa aku publikasikan. Oh, Aku nulis terus juga kan jelek gitu. Yang aku publikasikan tuh justru sedikit. Jadi tulisan-tulisanku yang selesai itu sedikit. Sebelum itu ya aku lebih, karena sedikit itu aku lebih sering ikut lomba, ikut sayembara di kampus-kampus gitulah. dan dulu kan masih banyak kayak gitu. Banyak Tembak. sekali. Dan aku nggak pernah ikutan di Serang, nggak pernah ikutan di kampus-kampus di Banten lah. Aku selalu pengen ikutnya kampus-kampus di luar gitu, biar bisa main, biar bisa jalan-jalan aja. Dan ada menang nggak? Ya jadi nominasi. Pernah menang lah. Jadi nominasi beberapa kali gitu. Ya ketemu teman-teman penulis yang seangkatan kan dari kegiatan-kegiatan semacam itu. Dan pada akhirnya di situ jejaring sastra luas lagi gitu. Iya. Aku nggak mau menutup diri cuman jadi penulis yang ya udah di Banten doang gitu. Siapa yang baca tulisannya? Ya teman-teman sendiri, aku nggak mau begitu gitu. Jadi aku lebih banyak ikut sayembara justru di luar Banten ketimbang di Banten. Ada sayembara-sayembara di Banten aku jarang ikut. Ini bridging ke arah ini. Saya aku mau mulai lompat lagi nih. Antara kita mundur lagi lah. Mungkin juga jadi apa? Semangat sayembara itu muncul kan sering menang itu ya. Ya beberapa kali. Ya, jiwa sayembara itu mungkin akumulasi dari itu sehingga kamu bisa dapat KSK. KSK kan tidak disayembarakan. Tapi kan dikirim kan? Ya mungkin dikirim sama penerbit. Iya dikirim, maksudku mentalitas sayembaramu itu ada gitu loh. Sudah ada gitu loh. Bisa jadi. Aku menyelesaikan Burung Kayu juga. Niat DKJ kan? Oh iya, DKJ dulu. Deadline-ku DKJ. DKJ kan? Iya. Karena aku tuh sulit menyelesaikan sebuah naskah kalau aku nggak ngedeadline diriku sendiri. Sama. Ah, itu kan penyakit kan. Artinya kita bisa nyantai-nyantai gitu. Nulis itu ya semau-mau kita aja. Kalau kita tidak terikat dengan kerjasama orang lain ya. Iya, dengan perusahaan. dengan di deadline orang misalnya, atau kita mendeadline diri kita sendiri. Nah, deadline yang aku terapkan untuk diriku sendiri diantaranya adalah deadline sayembara. Jadi ketika aku tahu aku punya naskah tapi merasa naskah ini belum selesai misalnya, atau naskah ini masih bisa aku otak-atik, nah itu aku kejar tuh sebelum deadline harus selesai dan aku kirim. Oke, sebelum ke dikaji gitu ya. Nah, setelah dapat proses
proses di akademi, terus di mana di kampus, terus sayembara ikut-ikut di kampus juga, kampus lain. Nah, meyakinkan diri bahwa buku saya cerpen kan atau puisi sih? Kumpulan cerpen. Cerpen yang di Gramedia. Jauh sebelum itu. Itu yang pertama dulu, yang pertama. Itu yang pertama itu gimana gitu yang pertama? Judulnya apa? Larangku. Itu cerpen pertama yang dimuat di Sindo itu sebetulnya. Judul Larangku itu. Yang semester 4 itu? Iya. Semester 6 atau 7 aku terbitkan jadi buku kumpulan cerpen. Serius. Berarti masih kuliah? Masih kuliah. Sudah berani nerbitin? Iya. Bukan berani nerbitin, begini. Aku kebetulan ada sayembara, lagi-lagi sayembara di Surabaya. Festival Seni Surabaya tahun 2011. Nah, sayembaranya manuskrip. Puisi, kritik, dan kumpulan cerpen. Aku merasa aku punya naskah. Aku punya naskah berapa 15 cerpen atau 13 cerpen pada saat itu. Aku bilang. Lalu aku kirimkan naskah itu. Nah, kebetulan naskah itu menang. Yang judulnya? Larangku. Iya. Kan manuskrip. Manuskrip. Jadi yang pertama tadi dimuat di seputar Indonesia. Itu satu cerpen kan? Satu cerpen. Terus dengan cerpen-cerpen yang lain dikumpulin. Ikut sayembara. Sayembara apa namanya? Maaf tadi. Festival Seni Surabaya. Ya, itu yang ngadain DKJT lah, Dewan Kesenian Jawa Timur waktu itu. Jawa Timur. Masuk. Juara satu. Juara satu. Hadiahnya? Kumpulan cerpennya punya aku, kumpulan puisinya punya Indra Cahyadi kalau tidak salah. Terus? Ya, aku diundang ke Surabaya. Berapa juta itu? Jangan-jangan aku lupa hadiahnya. Jangan-jangan nggak ada. Ada hadiahnya. Ada. Hadiahnya. Dan salah satu hadiahnya itu adalah kerjasama penerbitan dengan penerbit di Surabaya. Jadi memang si panitianya ini kerjasama dengan penerbitan untuk menerbitkan para pemenang. Nah, diterbitkanlah bukuku karena menang kan di Surabaya. Wah, aku udah itu udah ngerasa keren banget. Semester 7 masalahnya. Iya. Dan sudah terbit satu buku cerpen. Semester 7 juga kan aku kuliahnya nggak normal, kan aku sebelumnya nggak kuliah dulu. Tapi kan anggaplah semester 7 masih lah. Iya, masih muda lah ya. Iya, masih muda lah. Masih unyu-unyu lah. Ada orang yang nggak berani nerbitin sudah umur 40 tahun gitu. Itu juga kan bukan karena keberanian menerbitkan, cuman kebetulan menang. Udah. Tapi keberanian ngirim masalahnya. Oh iya. Iya. Karena aku merasa cerpenku bagus. Ini sastrawan kayak gini. Cerpen tuh ya. Merasa bagus itu. Ngerasa bagus. Terus terbit. Nah, 2011. Larangku ya, judul Larangku itu dijadikan judul buku kemudian. Itu nama orang sih. Nama tokoh. Bukan kata tertentu gitu. Bukan, itu nama tokoh. Itu mitosnya aku ambil dari Muna. Muna bau-bau. Gimana? Ini berarti menulis orang lain ini berarti ini. Bukan. Menulis apapun kan menulis apapun, baca apapun. Tapi kan ini kan kita ketawain orang yang itu. Kan aku baca apapun kan gitu. Nah, karena sebetulnya dari awal mungkin interestku itu terhadap mitos. Terhadap hal-hal yang menurutku menarik untuk aku eksplorasi atau aku tulis gitu menjadi karya sastra dengan sudut pandangmu gitu. Dengan sudut pandangku, dengan gaya berceritaku gitu. Nah, kebetulan kayaknya aku waktu itu baca mitos gitu, lagi senang baca mitos. Ya aku riset lah sedikit-sedikit bacaan ya. Lalu aku menemukan cerita itu. Ceritanya tentang layang-layang Kagahati. Layang-layang? Kagahati. Apa artinya Kagahati? Itu bahasa Muna kayaknya, karena itu layang-layang itu dianggap layang-layang paling tua di Nusantara atau mungkin di dunia. Dibikinnya dari daun
daun apa ya? Tradisi itu ya, Mitos. kepercayaan itu masih ada itu maksudnya di masyarakat. Di Muna masih sampai sekarang. Bahkan mereka bikin festival layang-layang tuh berangkatnya dari mitos itu. Berarti kami ini memang dari dulu ya, bukan hanya suku Baduy, bukan hanya sana itu ya, Pak. Mentawai. Ini Mantawai. Yang Muna, dari Muna kamu ini. Muna, Anjir, dari Muna itu loh. mitosnya dari Muna. Aku nggak pernah pergi ke Muna Iyalah. karena aku cuman mempelajari mitosnya aja. Baca. Oh, Kalaupun ya kemudian apa ya tokohnya aku sesuaikan, settingnya juga aku sesuaikan gitu. kok bisa itu loh Muna gitu. Jadi berarti kamu dengan Muna itu punya ini sisi setidaknya emosional dikit lah, punya sisi kedekatan lah. Karena Larangku itu berdasarkan dari Muna kan. Iya. Menang masuk di seputar Indonesia. Mhm. Terus jadi manuskrip, menang jadi juara 1. Iya. Itu berarti kamu harus pergi ke Muna. Belum ada kesempatan. Aja alasan. Belum ada yang ngundang dan memfasilitasi. Aku kepingin. Kenapa tertarik Muna? Kenapa bisa Muna yang jadi pilihanmu itu? Waktu itu tuh aku riset tentang layang-layang. Layang-layang. Iya. Kan aku juga punya pengalaman dalam waktu kecil tuh main layang-layang seperti apa. Lalu aku cari bacaan gitu. Mitosnya dari mana sih layang-layang itu? Terus kenapa ada layang-layang banyak sekali bentuknya dan sebagainya. Ya aku baca-baca gitu. Dan kemudian aku menemukan mitos dari Muna itu. Oh. Tentang Larangku itu yang dikorbankan oleh bapaknya gitu, dimakamkan, lalu di makamnya tumbuh gadung. Gadung apa? Tanaman umbi-umbian. Nah, daun gadung itulah yang dijadikan apa namanya? Ya kertas layang-layang itu. Oh. Nah, mitosnya diterbangkan selama 7 hari 7 malam. Benangnya tuh dari serat daun nanas begitu. Oh ya. Terbangkan dan itu pada malam ke-7 dipotong gitu agar dia mencapai matahari. Mitosnya kayak gitu. Nah, itu terbitnya di Sindo. enggak bukunya. Penama penerbitnya nggak udah bangkrut penerbitnya itu, kacau itu penerbit itu. Nah, terus buku kedua? Buku kedua itu Lada Hitam. Lada Hitam. Lada, Butir lada itu mitos dari mana lagi? dari Banten. Oh, ada kaitannya dengan Maluku nggak itu? Tapi aku pada saat itu mempelajari soal tumbuhan lada. Itu gimana? Itu kumpulan cerpen juga. Kumpulan cerpen. Judulnya Lada Hitam. Iya. Judulnya agak panjang, Penanggung 3 Butir Lada Hitam di dalam pusar. Tapi itu judul cerpen yang Salah satu cerpen. itu juga lada hitam. Lada hitam itu. Nah, itu ya beberapa sudah dipublikasi di Tempo misalnya. Oh, Tempo. Iya, beberapa yang Majalah masuk Tempo ya. Koran Tempo. Beberapa yang ada di dalam kumpulan cerpen kedua, beberapa di Tempo, beberapa menang sayembara juga. Nggak banyak, itu cuma berapa cerpen? 10 kayaknya. Tapi panjang Panjang. Karena ya kayaknya beberapa cerpenku panjang-panjang, makanya dimuatnya di Tempo gitu, nggak dimuat di yang lain. Tempo kan ruangannya agak leluasa ya. Sudah nggak di koran lokal ya? Udah jarang ngirim ke koran lokal aku karena sudah kan pemenang DKJT kan. Di koran lokal itu pada saat itu kayaknya aku bekerja sebagai editor gitu. Nah, sebagai kerja ya pernah jadi wartawan, nyoba-nyoba gitu lah. Oh, ini jadi wartawan juga, sempat jadi wartawan? Sempat belajar. Jangan dulu ke situ, nanti aku tanya lagi. Itu di buku kedua tadi. Buku kedua itu juga sayembara. Ada sayembara di Bali. Gila ente. Sayembaranya tidak begitu populer sebetulnya, tapi hadiahnya juga nggak begitu besar. Tapi banyak yang ngirim lah teman-teman ya. Aku kirimkan sama manuskrip dan kemudian menang. Menang. Juara 1 juga? Juara 1. Lada hitam itu? Iya. Gila. Nah, cuman kalau sayembara di Bali ini siapa yang ngadain aku lupa. Dia tidak kerjasama dengan penerbit, artinya ya udah diumumkan pemenang manuskrip aja gitu. Nah, itu kemudian aku terbitkan sendiri. Penerbit? Penerbit indie di Banten, di Serang.
Ya itu ya didistribusikan di teman-teman aja gitu. Hanya beberapa eksemplar lah gitu. Ya. Nggak banyak. Untuk apa? Untuk merayakan aja kalau itu buku udah mau nangis sayembara. Dan juga ekstensi kan kalau buku kedua, ketiga kan. Oh iya. Apa nafas penulis kan harus dijaga. 2011 buku pertama, 2015 buku kedua. Jauh juga. Ya, Lumayan juga jauhnya. Terus buku ketiga baru di Nah, yang di Gramedia itu sebetulnya 2 buku pertama itu disatukan. 2 buku Larangku dengan Lada Hitam itu? Ya, Larangku dan Lada Hitam itu disatukan semua naskahnya, ditambah 2 atau 3 cerpen baru. Berarti tebal dong? Tebal. Karena 2 buku yang disatuin. Iya, tebal. Tapi dengan itu lebih dari 20 judul. Wah, terlalu banyak itu untuk Kumcer. Iya, nggak apa-apa. Pada masa itu kan memang banyak-banyak kan kayaknya ya. Iya. Diterbit. Itu ya aku dikontak editor di Gramed, lalu ya aku kirim naskah itu karena novelku waktu itu nggak kelar-kelar kan. Novelmu yang Burung Kayu ini? Bukan, aku pernah nulis novel yang nggak selesai pokoknya sampai sekarang. Itu naskahnya juga udah nggak tahu kemana. Karena merasa udah jelek duluan gitu? Mentok di 30-40 halaman. Kayaknya beberapa aku belajar nulis begitu tuh, mentok gitu. Nggak tahu mau diapain lagi. Udah langsung buang? Ngapain orang nggak bisa diselesaikan? Nah, penerbitan itu 2017. Aku sudah di Depok kan, sudah di UI kan. Oh, S2 di UI. S2 di UI. Dihubungi oleh editor GPU. GPU. Judul buku itu apa? Larangku, tapi ada tambahan judul kecilnya, Larangku yang terlahir dari keriangan dan kehilangan. Oh, aku bikin pengantar sangat panjang kan. Masih dekat dengan para penyair. Masih ada pengaruh-pengaruh syair-syair dikit gitu ya. Kayaknya iya. Karena kan sempat menulis puisi kan? Sempet nulis puisi dan gagal lah, aku nggak bisa. Jangan ragu itu loh mengucapkan sempat gitu loh. Sempat ya. Tapi aku merasa aku tidak berhasil. Tidak berhasil. Nulis puisi itu menurutku lebih susah. Walaupun banyak orang suka ingin menjadi penyair gitu. Iya, ya mungkin bagi sebagian teman-teman ya itu lebih mudah. Bagiku itu susah. Benar-benar susah. Aku mendingan nulis prosa gitu. Nah, diterimalah di GPU. Dengan 2 naskah digabung tambah beberapa cerpen terbit ulang. Hasilnya bagaimana penjualan? Nggak tahu, aku nggak pernah dapat laporan penjualan. GPU, hati-hati GPU. Jangan memperlakukan seperti itu. Kontraknya GPU udah habis. Itu 2017, berarti selesai di tahun 2022 kemarin. Oh, karena 5 tahun ya? Ya. Lain kali jangan kayak gitu. Ini aku nggak edit ini. Jadi naskah itu mau aku terbitkan ulang lah. Iya, tapi jangan ini. Lebih baik nanti aja ya. Lebih baik ini bukan naskah itu. Tapi Larangku tetap 1, Lada Hitam tetap 1. Oh, dipecah lagi. Tetap seperti dulu ya. Dipecah lagi. Aku nggak suka itu gaya si GPU menggabungkan itu. Bukan gaya si GPU menggabungkan, karena aku diminta novel, aku bilang aku nggak ada novelku. Oh. Aku punya naskah lama, aku satuin ya aku kirim gitu. Ternyata diterima, ya udah. Butuh naskah aja mereka itu. Bisa jadi. Walaupun naskahnya jelek. Bisa jadi. Tapi nggak jelek kalau dua-duanya menang sayembara gimana? Tadi kan bilang bisa jadi. Tapi kan dua-duanya menang sayembara. Tiba-tiba sekarang revisi. Aduh. Aku memang pemenang sayembara terus-terusan. Kalaupun ya DKJ aku nggak menang. DKJ karena Jen Hai aja tuh, nggak sentimental aja sama kamu itu. Jen Hai berasa karena wah di sini dulu aja belajarnya dari gua gitu. Itu makanya. Gini, nah ini menarik. Kita masuk ke Jen Hai ini, masuk ke DKJ dengan KSK ini. Ini puncak karirmu ini. Anjing ya belum puncak dong. Itu masih di sini gitu puncak ya ada. Tapi kan KSK itu kan sudah puncak di penghargaan di Indonesia. Emang nggak ada lagi? Untuk siapa sih penghargaan selain DKJ? Oh ya 2 itulah ya. Kalau DKJ ya DKJ dengan penghargaan ya, di KSK. Manuskripnya DKJ untuk yang novelnya. Novelnya ya siapa kalau aku nggak ada lagi ya. Iya. Nah,
DKJ itu dirimu kan burung kayu itu hanya masuk nominasi kan? Ya. Menarik perhatian juri. Perhatian juri. Di situ ada kamu, terus Dan 3 yang lain. yang aku nggak tahu 3 yang lain itu. Tapi yang juara 1 si Minanto. Kedua Teteruga. Teteruga juara 3. Teteruga juara 3 ya. Kedua Keris. Oh Sang Kris si Panji Sukma. Nah ente itu masuk masuk perhatian juri. Iya. Jurinya si Jenhai. Di antara salah satunya. Yang duanya siapa? Waktu itu siapa ya? Linda Kristanti. Ini Kristanti satunya. Nukila Amal. Oke. Pas di KSK, kamu juara 1. Kamu yang dapat penghargaan itu. Iya. Ini gimana ini? Menurutmu gimana ini? Ya mana aku tahu. Di KJ kok kamu hanya masuk perhatian juri? Di KSK kok kamu yang menang itu loh, yang dapat. Ya ini aneh ini menurutku. Ya nggak tahu. Apa karena jurinya berbeda, itu udah pasti ya. Ada Martin lah situ. Ketuanya Martin. Iya, komposisi juri berbeda. Ya mungkin juga karena ketika sudah jadi novel, sudah diterbitkan Teroka, novel itu kan sempat aku edit. Oh, diedit. Ketika aku menganggap naskah itu selesai untuk dikirimkan ke DKJ, deadline ya. Aku kirim. Setelah dikirim itu, naskah yang sama itu masih aku kirimkan ke beberapa orang untuk aku mintai pendapat. Aku kirimkan ke Seno. Sempat ke Seno? Iya, untuk mintai Seno Gumira Aji Dharma. Komentar atau apa gitu yang mungkin masih bisa aku perbaiki. Emang ente berdua itu kenal baik? Enggak kenal baik ya, aku tahu. Kenal, aku pernah ngundang Seno. Sohib ya? Enggak juga. Masa ya, aku kirimkan gitu. Terus aku kirimkan ke beberapa antropolog yang banyak meneliti tentang Mentawai untuk ya perbaikan naskah lah gitu. Jadi ketika proses penjurian sedang berlangsung di DKJ ya naskah itu sebetulnya masih aku otak-atik. Oke. Akhirnya menang. Kalau dari sisi penulis kamu ya, kenapa selain editing tadi itu menurutku, apa sih yang sehingga KSK itu menarik, suka dengan kalau si jangan tanya ke gue, tanya ke jurinya dong. Bentar. Enggak, kan kamu pasti ada merasa gitu. Maksudnya di KJ ini kan bilang si Jenhai bilang karyamu itu tidak menghargai bahasa Indonesia. Bukan tidak menghargai. Apa istilah? Itulah si Jenhai ini. Jurinya Jenhai ya. Kita kenal Jenhai jadi nggak apa-apa ya. aku menduga komposisi juri-jurinya 3. Jenhai, Nukila Amal, Linda Kristanti. Linda Kristanti aku baca hampir semua cerpennya. Karena cerpennya Linda Kristanti itu skripsiku. Skripsiku tuh cerpennya Linda gitu. Jadi dan Nukila Amal aku ya suka dengan gaya bahasanya. Mungkin yang mempertahankan cerpen novel Burung Kayu itu masuk menarik perhatian dewan juri mungkin Nukila Amal. Aku ketimbang Jenhai duga seperti itu ya. Kalau nggak ada Nukila Amal mungkin novelku tidak akan. Mungkin ya, aku menduga begitu gitu. Kalau Nukila Amal bergandengan dengan siapa? Martin, kayaknya juara 1 Kak. Iya nggak tahu juga. Ini kan kita kan ini menerka-nerka aja. Oh iya. Kemungkinan. Ya. Karena dengan komposisi seperti ini jurinya akan menghasilkan ini kan. Iya. Karena itu kan preferensi kan. Pertanggungjawaban juri bilang kalau naskahku itu tidak percaya pada bahasa Indonesia. Bukan tidak percaya kepada bahasa Indonesia. Sehingga merasa tidak perlu untuk membuat glosarium, catatan kaki atas beberapa bahasa daerah. Padahal ya memang tujuanku begitu. Padahal mereka tidak membaca itu sebagai tujuan. Padahal kamu tidak mencentukan itu karena untuk menghargai bahasa Indonesia. Menghancurkan bahasa Indonesia. Tidak menghancurkan, menghargai bahasa Indonesia karena kan bahasa Indonesia itu adalah dari daerah kan, bahasa daerah. Ya bisa juga begitu. Kan bisa terbaca seperti itu ya. Enggak, karena aku ngerasa begini. Aku S1 itu jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Artinya
aku mempelajari sebetulnya bagaimana bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Aku belajar secara linguistik dan ya yang aku tahu strukturnya gitu. Yang benar tuh yang seperti apa aku tahu. Istilahnya selesailah yang kayak gituan, yang teknik-teknik gitu. Tapi aku tidak mau menulis seperti itu begitu. Sudah selesai sebenarnya, kamu sudah sadar gitu. Sadar, bukan tidak sadar. Nah, kok Jenhai lagi? DKJ hanya masuk memberikan kamu naskahmu itu menarik perhatian. Di KSK kamu juara. Ya. Gimana itu? Maksud perasaanmu pada saat mendengar itu? Kan aku dengar kan satu hari 2 hari sebelum pengumuman katanya kamu galau, uang tidak ada, menderita di berlebihan banget. Enggak begitu juga. Ini lapar Nut Hamsun kan gitu. Tidak ada uang untuk istri, besok sudah nggak ada lagi. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Masuk 10 besar ya. Aku tidak berharap banyak. Karena misalnya aku sedang S2 kan. Iya. Ada ESA yang sudah beberapa kali masuk KSK. ESA Tegar Putra dan nggak menang. Dan nggak menang. Ada siapa lagi gitu yang pernah kan masuk 10 besar atau 5 besar. 5 besar. Artinya gini, teman-teman tuh juga mengingatkan aku untuk tidak terlalu berharap. Karena ya kadang-kadang tidak terduga gitu apa yang dipikirkan oleh kebanyakan pembaca. Siapa yang menang di KSK itu. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang juga terduga lah. Nah, ketika pengumuman 5 besar ya aku masih ada. Ya, aku sebetulnya tidak berpikir juga untuk menang gitu. Karena pada saat itu saya sebagai pembaca ya melihat situ kan ada komposisinya. Oke, keren. Komposisinya yang paling disebut-sebut namanya adalah Felix Kanesi. Ya, yang orang-orang IT-mu sampai orang bertengkar di Facebook kan. Kenapa bukan dia yang menang apa semua, karena mereka sudah memprediksikan secara cerita, secara struktur apa semua tema itu menurut mereka kuat Felix orang-orang IT. Tapi yang keluar ketika teman-teman nge-WA aku, inbox atau apapun nanyain ya semoga menang atau apapun, aku selalu bilang kalau yang dihadapi burung kayu itu berat. Banyak. Ada OET-mu, ada yang aku ingat burung IT-mu aja. Pedagang. Ben Sohib. Iya kuat juga tuh. Ada. Walaupun Cerpen nggak terlalu sih. Siapa lagi ya? Lupa aku 2 lagi. Ya artinya banyak lah. Banyak gitu. Sosok buku-buku yang kuat lah. Dan dibicarakan. Ya udah, nggak biasa aja gitu. Ketemu teman-teman juga ya udah tunggu besok aja lah gitu, tunggu pengumumannya aja. Karena sudah lewat juga, karena sudah berapa tahun ini ya pembahasan KSK ini. Tapi perasaanmu pada saat kau tahu menang, namamu disebut dan dirimu karena aku tidak menunggu pengumuman. Aku tidak menunggu pengumuman itu. Aku waktu itu ada di Studio Hanafi, mau pergi ke kampus. Studio Hanafi di Depok, mau pergi ke UI. Naik Gojek kan, pergilah aku naik Gojek. Begitu aku sampai UI, karena aku kayaknya aku lagi mau ngurus ijazah. Nyampe rektorat, buka HP, si Heru nelpon berkali-kali dan nge-WA. Ya WA-nya anjing lu menang gitu. Ya, aku telepon dia, kataku menang apa gitu. Dia kirimlah ngabarin, kirim flyernya, terus ngirim link YouTube yang Martin ngomong itu. Oh ya sudah, Heru udah balik lagi lu ke sini gitu. Ya udah, begitu aja. Langsung merayakan dengan teman-teman terdekat. Ya udah dirayakan sama teman-teman Teroka. Malam itu teman-teman Teroka karena aku lagi ngurusin ijazah. Ya udah aku nginep di Studio Hanafi gitu. Karena udah nggak punya kosan juga. Kumpul teman-teman Teroka merayakan kemenangan. Berapa bulan setelah menang honornya dikirim? Jangan-jangan kayak DKJ lama. Honor apa? 100 juta itu. Oh, enggak, sebulan.
bulan cepat berarti. Cepet. Sebulan kalau nggak salah. Karena yang megang swasta. Iya. DKJ kan? Aku sama Mbak Inggit kontak-kontakan. Oh iya, Mbak inget kan puisi. Aku sama Mbak Inggit kontak-kontakan. Nanyain Mbak udah cair belum? Itu 100 atau 50 sih? 50. 50. Iya, 100 dibagi 2 lah. 100 bagi 2. Dan sekarang KSK itu tidak ada lagi ya? Iya, terakhir 2021 kan? Iya, setelah meninggal Richard. Oh, iya. Richard O yang pemilik dan pendiri KSK itu. 21 tahun loh itu. Punyaku kan 20 ke 20. Oh, berarti dari 2020 2021? Iya, dari tahun 2000 kan. 2001. Sampai 2021. Berarti 20 tahun lebih 21 tahun. 21 tahun ya? Burung kayu tuh ke 20. Ke 20. Angkanya bagus. Harusnya berhenti di situ aja tuh. Iya. Yang punya Ernie nggak dibahas. yang menang yang ke 21 siapa? Ernie Alajai. Apa? Teteruga. Teteruga. Keong itu. Itu Penyu. penyu. Ya, penyu. Keong sih. Itu nggak dibahas, Iya. nggak dibahas itu. Nggak diomongin ya. Nggak diomongin. Ernie-nya terlalu sibuk kali. Ernie-nya ini close media sosial. Oh iya. Keluar. Iya. Tapi kayaknya nanti aku ngomong dengan teman salah satu orang yang suka novel itu. Yang suka novelnya Ernie. Oh iya. Itu perlu dibicarakan. Iyalah, siapa lagi ya? Masa nama-nama itu terus yang kita bahas. Apa lagi ya? Nah, Apa? terakhir sudah cukup ini, sudah. Wih, sejam. Serius banget kita Ini ngobrol. 21, tadi 20, Belum, baru 40 menit. 40 menit. Sejam lah bikin ngobrol. Sejam ya? Oke. Penting banget ngobrol sama gua sejam anjing. Aku yakin banyak nonton ini. Aku mau bikin judulnya gini. Demi menulis, aku rela miskin. Oh enggak juga. Aku nggak mau miskin ngapain? Aku nulis dari awal udah sadar kalau aku nulis untuk dipublikasi dan untuk sadar. dapat honor. Udah sadar itu. Sadar. Dan karena aku cuma bisa nulis, pekerjaan-pekerjaan yang aku ambil pun ketika S1, ketika S2, ya yang di ruang lingkup menulis aja gitu. Ngedit, Nggak jauh-jauh dari nggak jauh-jauh dari situ. Karena aku nggak bisa nyangkul gitu. Alasan penuh segitu semua itu. Hai. Nggak bisa nyangkul, nggak bisa ngaduk cemen, Nggak bisa ngaduk semen. nggak bisa manjat Ya kerja di pabrik udah pernah. karena alumni listrik. Alumni listrik. Berarti bisa. Berarti sekarang masih ada skill operasi listrik. Ya bisa, aku kalau nyambung kabel doang mah bisa. Cuma Bikin nyalain saklar ke lampu bisa. Itu mah tanpa kuliah di SMK aku bisa. Bisa. Buat ngebenerin di rumah sendiri bisa. Gini, Mang. Kan dirimu sekarang bisalah disebut sebagai Apa? untuk bertanya tentang novel itu kepada dirimu gitu. Enggak juga. Aku bisa menyebut seperti itu karena kamu sudah punya lisensi. 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 Bangsat. Pernah menang KSK. Pernah juga di KJ. Setidaknya orang minta nasihat itu valid lah ketika kamu harus lakukan ini. Orang akan dengar karena sudah terbukti seperti itu. Menang manuskrip di KJT. Tapi aku nggak pernah menasihati orang. Ketika ada orang yang minta nasihat, Nggak bagaimana sih nulis gitu. Nggak bisa. Ketika ada mahasiswa misalnya, Pak dosen, bukan kebetulan ini beliau ini selain novelis, cerpenis, periset dananya dari BRIN, terus S3 doktor di UI juga, sedang berlangsung, terus dosen di Universitas Pamulang, Unpad. Tadi di di IG ku itu di mesin pencariannya, search-nya itu ada Unpam. Kok bisa? Ini nggak tahu, aku langsung tiba-tiba muncul aja itu. Ini kampus termurah. Oh ya. Tapi murah, tapi menyenangkan. Intinya adalah gitulah. Ya. Kita tidak menemukan kampus lain Paling gitu. murah ya kayak. Ini tidak akan kita temukan di kampus lain lagi. Hanya just information aja. Nah, oh ya ini
ketika ada mahasiswa yang bertanya kepada dirimu, Pak dosen, bagaimana tips-tips menulis, walaupun nggak sampai ke menang ke sayembara, setidaknya bisa menulis dengan baik agar mahasiswanya tidak goblok-goblok gitu. Enggak, mahasiswaku canggih-canggih malah. Mahasiswamu? Ya. Mereka banyak yang udah nulis di Wattpad, nulis di Webtoon, nulis banyak sekali, bahkan Media sosial, di koran ya. di platform digital kebanyakan, dan mereka penghasilannya jauh lebih besar daripada honorku sebagai dosen. Serius? Serius. Oh. Anak-anak remaja itu bikin novel cinta-cintaan itu penghasilannya oke. Mahasiswa Unpam tuh banyak yang gitu. Maksud apa, kan ada tuh di Storia ya? Ya, yang platform Storyal, digital. ya Storia, Wattpad, ada lagi tuh yang berseri-seri gitu ya. Iya. Mereka Punya penghasilan lebih keren, lebih bagus. daripada ente yang Daripada menang aku. sayembara ya. Sayembara 2 kali Ya nggak gitu juga dong. Daripada honorku tiap bulan. sebagai dosen. Penghasilan teman mahasiswa Unpam itu beberapa yang nulis di platform digital itu penghasilannya lebih besar tiap bulannya pendapatan mereka. Ya aku oke lah gitu. Aku nggak bisa kan nulis kayak gitu. Dirimu kan di antara dua kutub ini, antara sebagai akademisi dengan sebagai praktisi. Aku penulis yang kebetulan jadi dosen. Tapi setidaknya ya oke. Itu bagaimana untuk kamu juga nulis novel, tapi di lain sisi kamu harus juga bisa nulis jurnal misalnya, atau iya. artikel-artikel ilmiah untuk kampus. Sedang belajar. Nah, itu gimana? Kan biasanya ada orang yang akademisi nggak bisa nulis novel, atau ada yang nulis novel begitu sulit juga menulis artikel ilmiah. Enggak lah. Kita punya banyak contoh. Aku pikir yang keren. Yang seperti Seno ya, Seno, Budi Dharma, Sapardi. mereka dosen dan bisa nulis. Iya. Oh, Ada contoh-contoh itu. Jadi jangan ngelihat yang dosen-dosen doang, penulis-penulis doang, nggak bisa menyeimbangkan itu. Tapi kan ada. jangan bilang yang dosen ya dosen gitu. Nggak bisa nulis. Nggak bisa nulis. Mereka ya gitu doang. Yang bisa Ya. nulis itu ya yang nggak dosen. Ya, seolah-olah nggak ada Seno, nggak ada Budi Dharma, nggak ada Sapardi, kan ada. Nah, aku ngelihat itu. Kalau anak-anak muda sekarang selain kamu, kalau di Makassar ada Faisal Ondang, mereka dosen sekarang. Alvin di Pahata. Kayaknya beberapa yang segenerasi aku, kayaknya generasi yang seusia lah ya, atau mungkin lebih muda dari aku, tidak seperti penulis-penulis angkatan sebelumnya, atau katakanlah yang lebih tua dari kami gitu. Yang meninggal, yang tidak mau jadi dosen. 10-15 tahun atau 20 tahun sebelum kami ya. Iya. Yang nggak mau jadi dosen, nulis aja gitu. nulis aja. Rata-rata kan begitu ya. Karena punya mindset tadi itu. Misalnya yang iya, Dosen. dosen misalnya dengan penulis nggak nyambung gitu. Bisa gitu. Mungkin gitu, tapi Bisa. yang seangkatan aku ya banyak. Saya melihat gitu juga, ada beberapa temanku juga, salah duanya tadi Alfian dan Faisal. Mereka juga nulis cerpen, nulis novel, tapi Iya. ngajar. Di Jogja ada Asep, Asep. Eko Triono kayaknya juga ngajar. Eko Triono ngajar ya, betul. Mereka juga nulisnya bagus. Nulisnya bagus. Betul. Banyak. Iya. Kan bisa, kan ada gitu. Karena ya itu tadi ada. Ya kita juga punya contoh gitu. Iya. Nggak harus dipertentangkan lah, nggak harus dikotomikan. Malahan Budi Dharma nulis puisi, nulis prosanya bagus sekali. Iya. Jadi barometer Iya. patron dalam sastra Indonesia gitu. Iya, Seno juga gitu, Sapardi juga gitu. Kenapa ada istilah bilang disparitas? Waduh. Seolah-olah terpisah. Iya, seolah-olah terpisah tuh mereka itu. Itu kenapa bisa gitu? Yang nggak tahu. Genealogisnya gimana? Mungkin karena sedikit yang seperti mereka. Oh. Kebanyakan ya yang akademisi ya hanya akademisi. Oh, paham. Tidak menulis karya sastra gitu. Ngasih contoh karya sastra juga nggak bagus gitu. Atau ngasih pelatihan nulis juga nggak bisa gitu.
atau ngasih pelatihan menulis, mengampu mata kuliah menulis misalnya, tapi mereka bukan penulis kan begitu. Mungkin lebih banyak yang seperti itu ketimbang orang-orang kayak Sapardi, Budi Dharma atau Seno atau yang lain-lain banyak sekarang. Damuri Muhammad ngajar juga. Damuri Muhammad ya. Banyak. Martin Suryajaya sekarang jadi dosen juga. Martin Suryajaya, wah, YouTuber juga dia. Terakhir ini Mang. Mau bikin apa lagi? Novel apa lagi ke depan? Aku kebetulan sedang riset untuk disertasi kan sebetulnya, karena aku sedang S3. Risetku di Kanekes, Baduy. Di Provinsi Banten, di Lebak. Lebak. Ya mungkin bahan-bahan yang aku dapatkan di lapangan, aku sudah 2 tahun bolak-balik ke sana, riset di sana. Sebagian bahan-bahan yang aku dapatkan di lapangan atau dari hasil bacaanku sampai aku menyelesaikan disertasi, yaitu untuk juga mungkin aku bisa menulis novel. Karena kan nulis disertasi nggak enak ya. Jadi lampiaskan ke novel. Iya, artinya seling lah. Artinya ya bisa juga gitu. Artinya bahan-bahan yang lain juga bisa aku manfaatkan untuk nulis novel. Oke. Ketika nulis tesis juga aku begitu. Itu kira-kira kapan terbitnya? Ya kan Burung Kayu itu kan sudah 2000 berapa kan Burung Kayu? 2020. Sekarang 2023 sudah 3 tahun loh. Ih, udah lama ya? Udah lama. Ya, nggak tahu. Ya penulis yang nggak produktif ya seperti kita ini. Banyak bergibah gitu ya. Nggak tahu lah. Mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Mungkin, tapi dengar-dengar ada ini apa? Nulis mau nerbitin buku esai. Jadi buku esai dulu ya. Untuk menunggu novel terbit ini buku esai dulu gitu ya. Aku nulis esai karena kan sejak belajar nulis itu aku nulis banyak ya. Apapun aku belajar nulis gitu. Ya diantaranya esai yang masih aku tulis. Aku punya beberapa esai, tapi masih berantakan, belum aku kumpulkan jadi manuskrip gitu. Itu kalau hanya ngumpulin kayak gitu kan hanya 2 jam doang. Iya, secara teknis ya, Iya. 2 jam. Tapi ya aku nggak tahu apakah itu layak untuk aku terbitkan atau enggak. Di esai-esaiku tuh tidak berbicara sastra. Esai-esaiku nggak ngomongin sastra. Banyak kan mitos-mitos gitu ya. Ya ngomongin pengalaman, ngomongin hasil pembacaan, atau ngomongin ya mitos, atau ngomongin apa yang pernah aku lakukan, aku rasakan. Oke. Terima kasih Mang, sudah hampir sejam ini kita bicarakan tentang proses kreatif Nidu Paras Erlang. Bagaimana? Jadinya serius ini obrolan kacau? Enggak lah, ini obrolan ringan sebenarnya ini. Biasalah, orang-orang cerdas gini kan merasa gimana gitu ya. Merasa aneh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya kira semoga bisa menghibur teman-teman sekalian dan menjadi menjadi pintar lah setelah mendengar kita berdua ini. Tidak jadi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mang Nidu Paras Erlang sebagai kritikus, sebagai bukan kritikus ya, sebagai novelis, sebagai akademisi, terus sebagai sebagai mahasiswa doktor di Universitas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sama teman-teman.